Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nujika Anissa dengan NIM 1262052111027 dari kelas PGMI 5E. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI atau SD. Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebagai sebuah sistem yang memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai, pembelajaran IPS di MI juga memiliki pedoman dasar yang harus dipahami oleh pendidik, agar peserta didik yang menerima pembelajaran tersebut mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan maksud dan tujuan pembelajaran tersebut dibuat. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI atau SD meliputi yang pertama yaitu integrate atau terpadu, yang kedua interaksi, yang ketiga kesinambungan dan perubahan, yang keempat kooperatif, yang kelima kontekstual, yang keenam problem solving, yang ketujuh inquiry, dan yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Prinsip yang pertama yaitu integrate atau terpadu. Istilah ini mirip dengan istilah integrasi atau keterpaduan. Dalam konteks ini, integrasi adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait, sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisis geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Prinsip yang kedua yaitu interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi timbul disebabkan oleh dorongan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu kepuasan, ingin diperhatikan, dan ingin mendapat kasih sayang. Interaksi merupakan kegiatan yang menjadi kodrat seumur hidup dari manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dalam pembelajaran IPS, pendidik diharapkan mampu menanamkan sifat dasar ini melalui pembelajaran yang ada. Prinsip yang ketiga yaitu kesinambungan dan perubahan. Pembelajaran IPS harus berkesinambungan dan mengikuti perubahan. Hal ini dikarenakan manusia sebagai objek utama pembelajaran IPS terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mengajarkan IPS, pendidik harus mengikuti dan melacak perubahan-perubahan yang terjadi sehingga para peserta didik mampu mengambil nilai-nilai yang terkandung. Prinsip yang keempat yaitu kooperatif. Kooperatif berarti bekerja sama atau membantu. Maksudnya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran, dan pendidik dapat menggunakan sistem atau strategi kooperatif learning ini sebagai salah satu pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran. Prinsip yang kelima yaitu kontekstual. Dalam prinsip ini, peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik baik lingkup keluarga, teman sebaya maupun lingkungan lain. Dengan belajar dari segi lingkungan dan kehidupan sekitar peserta didik, diharapkan mereka mampu menjadi peserta didik yang mandiri. Mendorong mereka belajar dari sesama teman yang mempunyai latar belakang dan keadaan yang berbeda-beda dan juga memahami lingkungan yang berbeda-beda. Prinsip yang keenam yaitu problem solving. Problem solving merupakan suatu proses yang dirancang untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah. Dalam pembelajaran IPS di MI atau SD, siswa juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada dirinya sendiri beserta lingkungan sekitarnya. Karena dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dilibatkan meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Prinsip yang ketujuh yakni inquiry. Inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar.
Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik agar mereka mampu berpikir secara kritis. Untuk itu, pendidik diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran IPS sebagai proses pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, agar peserta didik mampu berpikir kritis dalam pembelajaran IPS. Prinsip yang terakhir yaitu keterampilan sosial. Dalam konteks pembelajaran IPS, keterampilan yang harus diketahui dan dikuasai oleh peserta didik adalah keterampilan sosial, keterampilan bekerja sama, bergotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Jadi, dalam pengertian ini, keterampilan sosial adalah keterampilan peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan makhluk sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.